Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama kajian di masjid ini terpaksa diliburkan karena kondisi di wilayah kita, yakni di wilayah Kabupaten Kendal secara khusus terkait COVID-19. Walaupun alhamdulillah untuk ex-Kawedanan Selokaton ini untuk kasus COVID di Kabupaten Kendal termasuk paling rendah. Ya, terutama di Kecamatan Sukorjo rendah sekali, cuma 3 sekarang ini. Ya, beda dengan kecamatan yang lain di wilayah bawah seperti Kecamatan Kaliwungu atau Kecamatan Kendal Kota itu lumayan. Ya, tapi ala kulli hal yang jelas alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa memulai pengajian rutin di masjid ini. Dan walaupun karena kondisi belum begitu normal sebagaimana sebelumnya, kajian baru bisa diadakan sepekan sekali hari Ahad dengan pemateri yang bergantian insyaallah ya. Kemudian juga dengan materi yang berbeda-beda juga. Untuk materi Ahad pertama kita akan membahas kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam, kitab hadis-hadis hukum ya, pilihan dari hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, dan sebelum kita membahas tentang kitab Umdatul Ahkam ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan. Pertama, jamaah sekalian, tidak henti-hentinya kita mensyukuri nikmat Allah terkait nikmat Islam dan juga nikmat iman, kemudian juga nikmat di atas sunnah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat tidak banyak dari orang atau kaum muslimin yang berpegang teguh kepada agama Allah, kalau dipersentasekan antara yang berpegang teguh dengan agama Allah, yang peduli dengan agama Allah, yang ingin mempelajari agama Allah dengan yang tidak, maka tentu persentasenya lebih banyak yang tidak. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi hambanya yang berusaha memperdalam agamanya, maka ini bagian dari anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Dan tentu saja jamaah sekalian, di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla adalah menjaga keistiqomahan kita, dan kita menghindari faktor-faktor yang bisa menggeser keistiqomahan kita tersebut. Dan tentu banyak jamaah faktor-faktor yang menggeser keistiqomahan kita. Ya, seperti misalkan faktor teman, ya, kemudian juga faktor pergaulan, ya, dan faktor-faktor yang lainnya yang cukup banyak. Ya, oleh karena itulah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali di kalangan para ulama digandengkan dengan nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Jadi nikmat ukhuwah merupakan salah satu dari nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Nikmat persaudaraan di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah patut untuk dijaga. Di antaranya adalah selain upaya mensyukur nikmat Allah, yakni nikmat ukhuwah, juga upaya untuk menjaga keistiqomahan kita, komitmen kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala ukhuwah Islamiyah, ukhuwah salafiyah terobek, ya, terkoyakkan,
maka keistiqomahan juga akan terkoyakkan. Keistiqomahan juga akan terkoyakkan. Oleh karena itulah saya mengajak kepada saya pribadi dan juga kepada kawan-kawan sekalian untuk kita senantiasa memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah salafiyah ini. Dan nasihat dari sebagian ulama ahli sunnati wal jamaah itu adalah kalangan yang sedikit. Ya, ahli sunnati wal jamaah adalah kalangan yang sedikit, bukan kalangan mayoritas. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi azza wa jalla wa hum 'ala dhalik. Kata Nabi SAW, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang zahir, nampak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, orang yang meninggalkan mereka tidak membahayakan mereka, wala man khalafahum, tidak pula orang yang menyelisih mereka, hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang perkara Allah. Sebagian ulama mengatakan sampai datang nanti angin yang berbau wangi mematikan semua orang-orang yang beriman. Wa hum 'ala dzalik, dan mereka di atas kebenaran tersebut. Maka ahli sunnati wal jamaah adalah kaum yang sedikit, bukan mayoritas. Adapun yang digembor-gemborkan as-sawadul a'zam itu riwayatnya ya diperbincangkan oleh para ulama, dan seandainya hadisnya pun sahih tidak difahami dari sisi jumlah. Ya, tidak difahami dari sisi jumlah. Baik, jamaah sekalian, banyak hal yang bisa merobek ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah salafiyah kita. Ya, di antara yang merobek ukhuwah Islamiyah adalah asabiyah atau fanatik, ya, fanatisme terhadap personal tertentu, terhadap tokoh tertentu, terhadap ustadz tertentu, terhadap syekh tertentu, ya, juga terhadap lembaga tertentu atau ma'had tertentu, pesantren tertentu. Ya, asabiyah atau fanatisme akan mendorong kepada sikap anti kritik. Ya, siapapun yang menyelisih dari gurunya, menyelisih dari lembaganya, maka berarti otomatis dia yang salah. Sebagaimana penyakit asabi atau fanatisme yang terjadi pada sebagian madhab di masa lalu. Ya, anti kritik, mendorong kepada anti kritik, mendorong kepada sikap merasa paling benar sendiri. Maka asabiyah ini akan merobek ukhuwah Islamiyah, ukhuwah salafiyah. Oleh karena itulah sepanjang seseorang di atas akidah yang sahih, maka karena itulah mereka diikuti, tapi tidak dita'asubi, tidak difanatiki. Ya, seperti itu. Karena fanatisme akan bisa merobek ukhuwah Islamiyah. Kemudian juga di antara yang bisa merobek ukhuwah Islamiyah, ukhuwah salafiyah, sikap kurang dewasa di dalam memahami perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat yang sifatnya agama. Hal-hal yang di kalangan para ulama terdapat perbedaan pandangan, ya semestinya seorang muslim dia bersikap legowo kepada orang lain. Ya. Betul, terkadang dia perlu atau mengambil sikap tegas dalam satu persoalan. Ya. Tapi sepantasnya tidak diiringi dengan sikap-sikap yang menunjukkan perpecahan di tengah kaum muslimin atau di tengah ahli sunnati wal jamaah. Ya, maka ini jamaah sekalian, sebetulnya para ulama ketika menghadapi perbedaan pandangan, ada sebagian mereka yang memang style kendo itu. Style kendo, alon, kalem. Dan ada yang memang stylenya style kenceng. Dan itu enggak salah. Ya, cuman kadang kita itu agak kena baper cuma dibawa perasaan. Jadi ketika ada seorang ustadz atau seorang dai berbicara, ini nggak boleh, kemudian dia maksain, kemudian dia nyalah-nyalahkan, baper. Masalah kayak gitu kok bukan dibesar-besarkan, itu hak. Kalau kita lihat ucapan para ulama jamaah sekalian, walaupun dalam masalah yang diperselisihkan, kadang mereka tegas. Ya, kadang mereka tegas. Kita lihat bagaimana Syekh Al-Albani, ya rahimahullah, ketika beliau memandang ketika setelah ruku, yakni i'tidal sedekap itu bid'ah,
Bukankah itu suatu hal yang sangat keras kan? Ya, orang yang i'tidal rukuk setelah i'tidal, saat i'tidal setelah rukuk sedekap dikatakan bid'ah. Ya, padahal ini masalah khilafiyah. Ya, jadi enggak masalah, dan bahkan para ulama zaman dahulu pun juga seperti itu. Ya, mungkin ketika jenengan membaca dulu pernah ya kajian kitab tauhid ya, Ustaz Mustaqim di sini. Hadits atau ucapan Ibnu Abbas, yushiku atanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataqulu qala Abu Bakar wa Umar. Ya, hampir-hampir turun kepada kalian batu-batu dari langit. Aku mengatakan Rasulullah bersabda, sementara kalian mengatakan tapi Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Sikap keras dari Ibnu Abbas kepada orang yang membenturkan ucapan Nabi dengan ucapan sahabat. Ya. Padahal persoalan apa yang diperselisihkan jemaah antara sahabat tersebut dengan orang lainnya? Ternyata persoalan khilafiyah di kalangan para ulama. Ya. Makanya orang-orang atau para ulama terdahulu itu juga kadang mereka tegas di dalam permasalahan-permasalahan yang di situ ulama juga beda pendapat. Dan ini bukan suatu aib. Jadi jangan suka baperan. Ini baperan itu bikin uhwah. Nah, satu sisi juga kadang kita dituntut untuk tidak terlalu dengan style kenceng tadi. Karena mendapati ada orang yang baperan, ya udah stylenya dikendokan. Kan gitu. Jadi ketika mendapati perbedaan pendapat, ya sudah stylenya style kendu. Ya, kadang kita perlu untuk menyebutkan, oh ini ada beda pendapat. Ya, ini untuk kita terangkan jamaah, karena ya sebagian orang itu menjadi pecah walaupun di kalangan ahli sunnah karena masalah-masalah semacam ini. Ya, dulu masa pemilu ada orang yang membawa fatwa Ustadz Fulan, Syekh Fulan boleh noblos. Ya, yang satu membawa fatwa Ustadz Fulan, Syekh Fulan nggak boleh noblos. Akhirnya jadi kenceng-kencengan. Kalau orang yang paham mau kenceng ya monggo, tapi ketika ketemu ya jangan membuang muka. Yang jadi persoalan ketika ketemu membuang muka. Ketika misalkan dia mau kenceng dalam perdebatan ilmiahnya monggo. Ya, tapi ketika ketemu jangan. Ya, tapi kadang kita juga nggak perlu jangan kenceng-kenceng karena mensikapi orang yang baperan tadi. Ya, jadi satu sisi ada orang yang kenceng, satu sisi ada orang yang baperan. Kalau kenceng ketemu baper, kira-kira jadinya apa? Nah, makanya kadang kita rodok kendo. Kenapa susah kok kendo? Ya, bukan masalah itu. Dulu ada orang yang ketika kajian ikut ngaji di Jakarta, ya taunya yang seperti ini, ya seperti ini. Kemudian ketika ngaji ke Kendal, lah kok beda? Bedanya apa? Bedanya kok ketika ngaji di Kendal kok kayaknya kok masalah-masalah seperti itu nggak begitu ditarik keras-keras. Kenapa sering disebutkan adanya perbedaan pandangan? Ya karena tadi, ya alasan-alasan itu. Baik, jadi di antara yang bisa mengoyak persatuan ahli sunnati wal jamaah adalah karena kurang dewasa di dalam memahami permasalahan-permasalahan khilafiyah. Termasuk juga jamaah sekalian permasalahan-permasalahan yang diangkat atau terjadi karena informasi. Jadi salah informasi. Ya, Ustadz A bilang demikian, ternyata salah informasi. Dan ini diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika ada seorang yang mengajar, seorang alim, ulama atau siapapun yang mengajar, kemudian dia menyampaikan sesuatu, ya, maka ketika sesuatu itu dianggap tidak sesuai, harus dicek. Harus dicek. Benarkah dia mengucapkan kalimat itu? Karena memang jamaah sekalian terkadang syaitan itu mengoyak persatuan ahli sunnati wal jamaah dari sisi ada informasi yang berkembang tapi informasinya itu tidak benar. Ya. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik, apabila datang kepada kalian siapa? Orang fasik binaba'in, dengan membawa satu kabar, fatabayyanu, maka tabayyunlah, yakni carilah kebenaran kabar itu.
Ya, carilah kebenaran kabar itu. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, an tusibu qauman bijahalah. Karena kalau tidak, kalian akan menimpakan suatu hal negatif kepada satu kaum bijahalatin, atas dasar ketidaktahuan. Ya, kalian akan menimpakan hal negatif, sikap negatif kepada satu kaum bijahalatin, atas dasar ketidaktahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka atas dasar apa yang kalian lakukan itu, kalian menjadi orang-orang yang menyesal. Ya, jadi ketika datang orang fasik membawa berita, cek dulu, jangan langsung diterima. Ya. Dan para ulama, walaupun ayat ini berbicara tentang orang fasik, tapi mereka tidak mencukupkan hanya memeriksa kabar dari orang fasik saja. Ya. Tapi juga kabar dari orang-orang yang mungkin kabarnya itu akan salah. Ya. Makanya ketika seseorang belajar mustalahul hadis, ya, di antara sebab lemahnya sebuah hadis adalah adanya seorang rawi yang fasik. Ya. Adanya seorang rawi yang kadzab, suka berdusta. Dan ini tingkatan kedhaifan yang paling parah. Ketika ada seorang rawi yang kadzab, maka hadisnya palsu. Ya. Ketika ada muttaham bil kadzib, yang dituduh dusta, maka hadisnya mungkar. Parah jemaah. Ya. Tapi di sana ada hadis yang ditolak, yakni hadis dhaif, karena perawinya itu sayyi'ul hifdzi, hafalannya jelek. Ya. Atau kasratul wahm, banyak salahnya. Kasratul ghalat. Ya. Jadi orang-orang yang informasinya dinilai tidak kredibel, maka perlu untuk dilihat, perlu untuk dicek lagi. Oleh karena itulah jamaah sekalian, di antara yang mengoyak persatuan ahli sunnati wal jamaah, karena adanya informasi yang berkembang di tengah mereka yang langsung ditelan mentah-mentah, padahal informasi itu datang dari orang yang tidak kredibel di dalam menukil sebuah informasi. Ya, oleh karena itulah jamaah sekalian, semoga yang sedikit ini bisa menyadarkan kepada kita, terutama di masa-masa semacam ini, di masa-masa penuh dengan fitnah, ya, yang ingin memecah ahli sunnah wal jamaah, ya, dari dalam. Di antara faktor-faktornya yang kami lihat seperti itu. Awal-awal kami mengambil mempelajari ilmu dari sebagian masyayikh ahli sunnati wal jamaah. Ya, sebagian ada yang berbicara dengan pembicaraan yang kurang bagus, ya. Tapi kita cek, betulkah yang disampaikannya itu? Ternyata nggak betul. Ya, yang dipermasalahkan itu ternyata permasalahan ilmiah, yang di situ masih ada ranah diskusi ilmiah. Ya, ada mengatakan oh ini menyelisih ijma', ternyata tidak menyelisih ijma', karena ijma'nya itu bukan, atau ijma'nya itu adalah ijma' yang dipermasalahkan. Ya, artinya tidak betul adanya ijma'. Ya, tidak betul adanya ijma', karena kenyataannya ada ulama yang berbeda pandangan. Baik. Kemudian jamaah sekalian, kita masuk pada pembahasan kita. Kajian kitab Umdatul Ahkam. Ya, Umdatul Ahkam. Sebelum mungkin saya akan banyak membaca dari syarah dosen kami, ya, Syekh Muhammad Al-Qulyubi hafizahullahu taala. Ya, beberapa syarah nanti akan diterangkan oleh beliau, tapi kenapa kita pakai syarah beliau? Karena seandainya ada muskilah itu gampang tanyanya. Gampang bertanya, ini maksudnya apa, bagaimana apa. Tapi kalau pakai syarah-syarah yang lain, kita bertanya juga sulit. Karena penulisnya kadang sudah meninggal, kadang kita tidak punya channel ke sana. Baik jamaah sekalian, di sini saya mengatakan, jadi kitab Umdatul Ahkam ini bagian dari kitab hadisnya, kitab hadis, sama dengan Bulughul Maram. Beliau mengatakan fa awwalu man sannafa fil haditsin nabawi huwa al-Imam Malik. Fa sannafa kitabahu al-Muwatta. Ya. Ulama yang pertama kali menulis kitab hadis adalah Imam Malik. Ya, ulama yang pertama kali menulis kitab hadis adalah siapa? Imam Malik bin Anas. Pendiri mazhab apa? Maliki, ya kan? Fasannafa kitabahu al-Muwatta.
Beliau menulis kitab beliau yang berjudul Al-Muwatta. Kitabnya apa? Al-Muwatta. Wa hunaka kutubun ukhra ulifat fi zaman al-Imam Malik aidan sunnifat fil hadits illa annaha lam tasil ilaina. Nah, di sana jamaah sekalian ada kitab yang lain yang ditulis pada masa Imam Malik, ya, dalam masalah hadits ini, akan tetapi tidak sampai ke kita. Nah, jadi ditulis pada masa Imam Malik banyak atau ada, tapi nggak sampai ke kita. Hadisnya nggak sampai ke kita, atau kitabnya nggak sampai ke kita. Yang sampai ke kita itu kitab Al-Muwatta. Ya. Nah, kemudian kata Syekh, kanu fi hadhil fatrah yajma'una al-haditha wa yudawwinunahu wa yadhkurunahu bi isnadi. Nah, pada masa itu jamaah sekalian, mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi, membukukannya dan menyebutkan sanad. Contohnya haddatsana fulan an fulan sampai kepada Nabi. Sanad itu sebagian ulama muasirin menyebutkan silsilatur ruwat al-musila ilal matan. Walaupun dalam sebagian pendapat kalimat semacam ini tidak tepat. Jadi rangkaian rawi yang menyampaikan kepada matan. Kalau menjenengan baca hadis Bukhari misalkan, telah memberikan hadis kepada aku si A, ya, dia berkata si A telah memberikan hadis kepada aku si B, dan seterusnya. Nama-nama itu jemaah, ini namanya sanad. Nah, zaman dahulu mereka menulis hadis dengan menyebutkan sanadnya, nggak langsung teksnya, nggak langsung redaksinya. Tadi sebutkan siapa atau dia menerima hadis dari siapa, ya, dari gurunya dari gurunya, namanya apa? Sanad, ya. Wa kana hadha zaman yusammunahu zaman ar-riwayah. Dan zaman ini mereka namakan dengan zaman riwayah. Periode ar-riwayah. Ya. Wastamara al-amru ala hadha ila an ja'a al-Imam al-Bukhari rahimahullah ba'da al-Imam Malikin. Nah, terus metodologi penulisan hadis itu seperti itu. Sampai datang masanya atau sampai datang Imam Bukhari. Sampai datang Imam Bukhari. Fasannafa kitabul sahih, beliau menulis kitab as-sahih, Sahih Bukhari. Ya. Kemudian datang setelahnya Al-Imam Muslim. Dan Al-Imam Muslim juga menulis kitab sahih. Ya. Kemudian datang setelah mereka Ashabus Sunan al-Arba'ah, 4 penulis sunan. Jadi tadi yang pertama kitab apa? Al-Muwatta. Ya, yang sampai ke kita pada masa Imam Malik dan pertama kali ditulis kitab hadis. Nah, penulisan kitab hadis ada tapi tidak sampai ke kita pada masa itu. Sampai datanglah masa Al-Imam Al-Bukhari, beliau menulis kitab Sahih Bukhari. Kemudian datang setelah itu Al-Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari, menulis kitab apa? Sahih Muslim. Ya, kemudian setelah itu datang pemilik kitab Sunan yang 4. Pemilik kitab Sunan yang 4, Imam Abu Dawud, kemudian Imam Tirmidzi, kemudian Imam Nasai, kemudian Imam Ibnu Majah. 4 tambah 2 jadi berapa? 6. Terkenal dengan istilah Kutubus Sittah, 6 kitab hadis. Iya. Wa ghairu min ashabil kutubil haditsah. Ya. Wa ghairu min ashabil kutubi al-haditsiyah al-ma'rufah, dan selain mereka dari penulis kitab-kitab hadis yang dikenal. Jadi selain penulis kitab hadis yang 6 ini, banyak penulis kitab yang lain. Seperti Imam Ad-Daruqutni, ya, kemudian juga ini tidak disebutkan Imam Ahmad, tentu Imam Ahmad sebelum Imam Al-Bukhari. Kemudian juga ada Ibnu Khuzaimah, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah dan lain sebagainya. Nah, kemudian jamaah penulisan kitab itu dengan metodologi seperti itu. Terus ila an ta'akhkharat al-qurun wa ja'a zamanan mutaakhir, sampai waktu berlalu. Ya, semakin ke sini dan manusia semakin jauh dari zaman kenabian. Semakin jauh dari zaman kenabian. Nah, kemudian jamaah sekalian, tatkala manusia semakin jauh dari zaman kenabian, maka sanad menjadi sangat panjang. Coba kalau saat ini saja, kita nyebutin satu hadis harus disebutkan sanadnya. Berapa orang kira-kira? Iya kan? Berapa orang kita sebutkan sebelum kita nyebut hadis? Ya. Nah, pada masa semakin jauh
semakin jauh dari masa kenabian, tentu sanad akan semakin panjang. Fa hasbal ulama yusannifuna kutuban yahdifuna minhal asanid ikhtisaran. Maka para ulama menulis kitab hadis dengan membuang sanad untuk meringkas. Jadi ketika menulis hadis Nabi itu tidak disebutkan dari A, dari B, dari C, kemudian baru dari Nabi, enggak. Langsung qala, atau misalkan dari sahabat, an Abi Hurairah, langsung qala Rasulullah, langsung. Enggak disebutkan siapa tuh orang-orang nyampein hadis. Ya, sanad tadi ikhtisaran untuk meringkas, ya. Kenapa? Li'alla yatulal kitab, agar supaya kitabnya enggak jadi panjang. Bayangin jamaah, Sahih Bukhari saja, Sahih Bukhari ya, yang sebagian cetakan itu tebalnya segini. Ya, yang sebagian cetakan ada yang berjilid-jilid. Kadang-kadang tergantung hurufnya, tergantung ketebalan kertasnya juga. Ya, ada yang sampai segini jamaah. Bayangkan kalau misalkan Imam Bukhari sekitar tahun berapa? 100-an, 200-an kan? Tahun berapa Imam Bukhari? Masanya Imam Bukhari. Ingat? Tahun 194. Al-Imam Bukhari tahun 194. Nah itu kitabnya sanadnya udah mungkin sekitar 4 orang kurang lebihnya sampai ke Imam Bukhari. Ya. Coba kalau sampai sekarang. Nah, kemudian jamaah, semakin panjang waktu, ya, semakin jauh dari masa kenabian, tentu sanad akan semakin panjang. Dan kitab nanti kalau ditulis berdasarkan sanad akan semakin tebal. Nah, sehingga mereka wa'tadu an dzikril isnad bi ghaswi atau bi azwil hadithi ilal kutub allati akhrajathu. Maka mereka ketika menulis hadis mengganti sanad-sanadnya dengan cukup menyandarkan hadis kepada kitab induk yang mengeluarkan hadis tadi. Ya, jadi tidak disebutkan sanadnya, cuman disebutkan ini diriwayatkan oleh misalkan Imam Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, gitu aja. Ya, misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, sebutkan hadisnya kemudian rawahu al-Bukhari. Seperti kita ngaji Bulughul Maram. Ya kan, itu kan enggak disebutkan siapa Imam penulis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau wafat sekitar tahun 700-an. Beliau dapat dari mana? 800-an. Beliau dapat dari mana itu hadisnya? Ya, harusnya kan disebutin. Kalau mau menyebutkan kan, Imam Hajar Al-Asqalani dapat dari gurunya, dari Rasulullah. Panjangnya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani cuma mengatakan hadis riwayat Al-Bukhari. Kan? Seperti itu. Nah, jadi mulailah jamaah, karena panjang, sudah terlalu jauh antara masa kenabian dengan manusia di masa itu, ulama tidak menyebutkan hadis dengan sanadnya, tapi cukup menyandarkan hadis di mana hadis tersebut, di kitab di mana hadis tersebut berada. Jelas sampai sini? Baik. Dan nggak ada nomornya, nggak ada nomornya. Ya, jadi ketika Imam Bukhari nulis hadis itu nggak ada nomornya. Ya, apalagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, nggak ada nomor. Makanya kadang penomoran hadis pun juga beda-beda. Ya, beda-beda penomoran hadis. Ya, terkadang juga Bulughul Maram dalam satu cetakan kok segini, dalam cetakan yang lain kok segini. Karena penomorannya kadang beda-beda. Jadi ulama-ulama yang mensyarah hadis tersebut. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya, wa kana mimman allafa hadha an-naw' min al-kutub jama'a min ahli al-ilmi. Nah, sebagian saya lewati saja ini. Wa kana mimman allafa hadha an-naw' fil kutub jama'a min ahli al-ilmi sannafu kutuban tahwi ahadits al-ahkam faqat. Nah, di antara ulama yang menulis jenis ini, menulis hadis dengan model seperti ini, yakni model apa? Tidak menyebutkan sanad. Ada yang menulis hadis hanya hadis-hadis hukum saja. Ada yang menulis hadis hanya hadis-hadis hukum saja. Dan hadis-hadis hukum atau haditsul ahkam adalah hadis yang berkaitan dengan fikih atau berkaitan dengan halal haram. Ya. Jadi
model penulisan hadis seperti itu, tidak menyebutkan sanad, cuma menyebutkan ini didapat di dalam hadis, di dalam kitab apa, Bukhari kah, Muslim kah, Abu Dawud kah. Nah, ada yang menulis hanya hadis-hadis hukum saja, yakni hadis-hadis terkait dengan fikih, terkait dengan halal dan haram. Karena hadis itu kaitannya kan banyak jemaah. Seperti misalkan Sahih Bukhari, itu bukan hanya hadis tentang fikih saja, ada tentang adab, ada tentang akhlak, ada tentang akidah. Nah, sebagian ulama ada yang menulis hadis tentang fikih saja. Ini terjadi pada masa penulisan kitab hadis tanpa menyebutkan sanad. Jelas sampai sini? Baik. Fakana min awwal man sannafa fi hadzal naw' min at-tasanif ya huwa al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah, di antara ulama yang pertama kali menulis jenis kitab ini ya, yakni hadis-hadis hukum adalah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Jadi di antara ulama yang pertama kali menulis kitab hadis dengan model tidak menyebutkan sanad plus dengan model hanya menyebutkan hadis-hadis fikih adalah siapa? Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, meninggal pada abad 6 Hijriah, tahun 606 Hijriah. Ya, meninggal tahun berapa? 606 Hijriah. Di awal-awal abad 6 Hijriah. Ya. Beliau menulis kitab beliau yang berjudul Umdatul Ahkam. Insyaallah kitab yang akan kita kaji. Ya. Jadi penulisnya wafat tahun 606 Hijriah. Ya. Kemudian jamaah sekalian, pada masa itu ada juga yang menulis kitab lain, ya, ada juga yang menulis kitab lain sebagaimana diterangkan di sini. Wa aidan mimman alafa fi hadzal naw' min at-tasanif Al-Majd Ibn Taimiyah. Di antara yang menulis kitab model ini adalah Al-Majd Ibn Taimiyah. Al-Majd Ibn Taimiyah ini kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi ulama yang dikenal dengan nama Ibn Taimiyah itu dua. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah penulis Al-Wasithiyah, dan kakeknya namanya Al-Majd Ibn Taimiyah. Nah, beliau menulis hadis-hadis ahkam juga. Beliau beri judul Muntaqal Akhbar. Ya, beliau beri judul apa? Muntaqa al-Akhbar. Ya. Dan ini kitab masyhur, kitabnya terkenal. Kitab Muntaqa al-Akhbar. Nah, wa asyharu minhu syarhu. Ya. Lebih masyhur dari kitab Muntaqal Akhbar, syarahnya. yakni syarahnya lebih masyhur daripada kitab Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar hadis-hadis saja. Nah, Muntaqal Akhbar ini jamaah sekalian disyarah oleh ulama. Ya. Dan syarahnya lebih masyhur, lebih terkenal daripada kitab aslinya. Apa itu? Nailul Autar, karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ya. Orang lebih kenal Nailul Autar daripada Muntaqal Akhbar. Dan Nailul Autar ini jamaah sekalian dalam sebagian cetakan Darul Jauzi Saudi 16 jilid Nailul Autar. Nah, sebagian ulama juga ada yang mensyarah kitab ini, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullahu taala. Beliau menulis kitab, ya, At-Ta'liq 'ala Al-Muntaqa. Ya, kitabnya At-Ta'liq 'ala Al-Muntaqa, pelajaran yang ditranskrip kemudian dijadikan buku, 5 jilid. Ya. Ada juga kitab At-Ta'liq 'ala Al-Muntaqa karya Syekh bin Baz, 2 jilid. Ya. Dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan masih dalam durus yang saya lihat belum selesai. 171 rekaman. Belum dijadikan buku, tapi belum selesai juga. Nah, ini kitab Muntaqal Akhbar. Kemudian di antara yang menulis kitab juga dengan model seperti itu adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menulis kitab apa kira-kira? Bulughul Maram. Ya, beliau menulis kitab Bulughul Maram. Dan Bulughul Maram ini memiliki syarah yang sangat terkenal.
Apa syarah yang paling terkenal dari Bulughul Maram? Subulus Salam, karya Al-Imam As-San'ani rahimahullah. Ya, Subulus Salam ini kitab syarah Bulughul Maram paling terkenal. Dan didapati juga banyak, akan tetapi yang paling masyhur adalah 3 ini. Ya, artinya apa? Artinya pada masa itu yang menulis kitab-kitab hukum banyak, tapi yang paling terkenal 3. Umdatul Ahkam, terus apa? Muntaqal Akhbar, terus apa? Bulughul Maram. Ya, coba kitab yang paling terkenal ditulis dalam hadis-hadis hukum, ya, tanpa menyebutkan sanad tentunya. Ini apa? Yang pertama, Umdatul Ahkam. Kemudian yang kedua apa? Muntaqal Akhbar. Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Muntaqal Akhbar karya Al-Majdu Ibnu Taimiyah. Al-Majdu Ibnu Taimiyah. Kalau Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kenapa kita memilih kitab Umdatul Ahkam untuk dikaji? Sebelumnya di sini pakai Bulughul Maram, ya. Kenapa kita memilih Umdatul Ahkam di sini? Ya. Dan ini juga menjadi mata kuliah, ya, di tahun pertama di Kuliatul Ulum Syariah wal Arabiyah di Jami'atus Shafa, ya, perguruan tinggi atau kuliah jarak jauh. Nah, ini kenapa materi hadisnya pakai Umdatul Ahkam? Kenapa gak pakai Bulughul Maram? Kenapa gak pakai Muntaqal Akhbar? Ya, kata Syekh Muhammad Al-Quljubi, li'annahu akhsaru hadhil kutub wa asgharuha hajman fayakunu nafi'an lil mubtadi'. Karena jamaah sekalian, di antara 3 kitab ini Umdatul Ahkam paling ringkas. Paling apa? Paling ringkas. Wa asgharuha hajman, dan paling tipis. Paling ringkas dan paling apa? Paling tipis. Fayakunu nafi'an lil mubtadi', maka ini lebih bermanfaat bagi pemula. Nah, jadi sebetulnya jamaah, kalau kita ingin belajar hadis itu nggak tepat kalau langsung loncat Bulughul Maram tuh aslinya. Ya, aslinya. Cuman ya kadang kita itu yang penting ngaji kan gitu. Ini terus terang saya juga perlu untuk tak ralat itu. Kemarin pakai Bulughul Maram, akhirnya nggak rampung-rampung cuma. Kita sampai berapa hadis Bulughul Maram itu? Berapa sih, Pak? Seingat 200 ada itu? Ada 200. Padahal di Umdatul Ahkam cuma 400 sekian. Kalau Bulughul Maram, ya nanti tak terangkan nanti. Ya. Baik. Fal mubtadi' yabda'u bima huwa akhsaru lahu. Pemula dia mengawali yang paling ringkas. Wala yabtadi'u bima huwa atwal. Tidak mengawali dari kitab yang panjang. Ya, karena khawatir apa? Khasyatu al-malal. Karena khawatir nanti jadi bosan. Ini orang katam-katam itu. Ya, kitabnya orang katam kan gitu. Coba jenengan kitabnya panjang tebel orang katam-katam, kalau kitabnya tipis baru katam ganti. Enak mana? Semangat mana coba? Semangat sing ringkas-ringkas. Ya. Kemudian di pendidikan di pesantren juga yang dipilih yang ringkas-ringkas. Ya, yang ringkas-ringkas cepat katam. Wa khasyatu al-inqita, dan khawatir nanti mandek di tengah jalan, orang nerus ke. Ya, ini nasibnya. Ya, maka ini kritikan buat kita, ya, yang ngaji itu. Ya, ngaji senenge sing kitabe sing tebel-tebel, Pak. Jamaah, ya. Hadis ya sing tebel, bar kuwi mutong ora rampung, ya kayak kita ini. Saya ngakui. Ya, Bulughul Maramnya mandek. Ya. Atau misalkan kita fikih yang lain juga. Pengennya yang langsung khilaf. Perbedaan pendapat, ya. Kalau lihat kitab diraknya 4 jilid, ya Robbi, ya mohon maaf jemaah, kita mengkaji kitab fikih, matan fikih, ya tipis segini, matannya segini, itu di Kalimungu, ya, itu 3 tahun, sekarang itu belum selesai. Padahal tipis tuh, tipis. Ya kalau pakai syarahnya tebal segini, alhamdulillah sisa segini. Tapi 3 tahun itu lebih. Padahal sudah kita pilihkan yang ringkas.
Ya. Tapi sebagian orang pengennya khilaf-khilaf yang panjang-panjang. Ya, kalau yang ringkas-ringkas itu nggak mantap katanya. Ya nggak mantap. Ya ini keliru di dalam manhaj atau metodologi mempelajari ilmu di kalangan para ulama. Kemudian jamaah kata Syekh, fahuwa akhsaru hadhil kutubis salas. Kitab Umdatul Ahkam adalah kitab yang paling ringkas dari 3 kitab yang disebutkan tadi. Kitabnya apa lagi jemaah? Umdatul Ahkam, terus ya pen bekas tuh ya. Terus apa? Muntaqa Al-Akhbar. Kemudian Bulughul Maram. Paling hafal itu. Tahunan. Ya, kemudian jamaah sekalian, wa yali ba'da dzalika au awsa' minhu qalilan kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar. Nah, setelah Umdatul Ahkam lebih luas sedikit daripada Umdatul Ahkam adalah kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Umdatul Ahkam ini jamaah hadisnya 430. Hadisnya berapa? 430. Ya, setelah itu Bulughul Maram, kata Syekh, ausa' minhu qalilan, sedikit lebih banyak, lebih luas daripada Umdatul Ahkam. Sedikitnya berapa Bulughul Maram itu? Dalam cetakan yang ada di saya 1510. Kacanya sidik jari. Padahal 1510. Kita baru berapa jamaah Bulughul Maram? Monggo yang ingat. Pinten Ustaz? Berapa Ustaz? Lupa saya. Berapa? 200-an, Pak. 300-an. Ini tak cek loh, nek salah jangan. Nah, ini Bulughul Maram total hadis 1510. Kemudian summa Muntaqal Akhbar. Kemudian setelahnya Muntaqal Akhbar. Berapa Muntaqal Akhbar hadisnya? 5029. 5029 Muntaqal Akhbar. Dan Syekh bin Baz semuanya khatam. Dan Syekh bin Baz hafal Bulughul Maram. Jadi Syekh bin Baz itu hafal Bulughul Maram 1510, hafal beliau. Baik, selanjutnya keistimewaan kedua. Ya. Keistimewaan kedua, kenapa kita memilih Umdatul Ahkam? Karena penulis ketika beliau menulis kitab ini, beliau mempersyaratkan hadis yang disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disebutkan dalam Umdatul Ahkam adalah hadis apa? Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim saja. Ya. Jadi disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam itu cuman hadis yang disepakati sahih oleh Bukhari dan Muslim saja. Ya. Dan jamaah sekalian, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah hadis sahih yang paling tinggi tingkat kesahihannya. Ya. Karena derajat kesahihan itu bertingkat-tingkat. Ya, sahih, betul sahih kata Syekh. Tapi bertingkat-tingkat. Ya. Yang paling tinggi tingkat kesahihan adalah yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Disepakati oleh Bukhari Muslim. Kemudian tingkatan yang kedua dikeluarkan oleh Bukhari, disahihkan oleh Bukhari. Tingkatan ketiga disahihkan oleh Muslim. Ya, jadi seperti itu. Pertama Bukhari Muslim paling tinggi tingkat kesahihannya. Yang kedua apa? Bukhari saja. Yang ketiga apa? Muslim. Baik. Nah, jadi ini keistimewaan kitab Umdatul Ahkam. Karena di situ dia hanya menyebutkan hadis Bukhari Muslim saja. Jadi hadis yang disepakati Bukhari Muslim saja. Paling sahih. Walaupun dalam beberapa hadis realitanya beliau terkadang menyebutkan hanya Bukhari saja atau hanya Muslim saja, gitu ya. Nah, keistimewaan ini tidak ada di dalam kitab Muntaqa atau Bulughul Maram. Ya, artinya jamaah sekalian, kalau hadisnya Bukhari Muslim saja, kita nggak perlu capek-capek untuk melihat hadisnya sahih apa nggak sahih. Karena pasti apa? Pasti sahih, bahkan paling tinggi.
Kenapa paling tinggi? Karena Bukhari Muslim tadi. Ya. Beda kalau misalkan kitab Muntakha. Mati ini kan. Tes. Atau kitab Bulughul Maram. Ya. Ini kita karena hadisnya tidak semuanya Bukhari Muslim, ada yang Abu Dawud, ada yang Tirmidzi, dan terkadang hadisnya dhaif. Ya, karena memang para ulama itu tidak mensyaratkan hadis sahih dalam kitab-kitab mereka. Dalam sunan itu tidak harus hadisnya sahih. Ya, beda kalau Bukhari Muslim kan mensyaratkan hadisnya sahih. Hadisnya harus sahih. Nah, ini keistimewaan kedua. Kemudian jamaah sekalian, setelah itu saya menyebutkan tentang biografi Syekh atau Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nama beliau Taqiyuddin Abu Muhammad. Namanya siapa? Taqiyuddin, ini namanya laqab, gelar. Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani, ini nama beliau. Ibnu Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur Al-Maqdisi Al-Jumma'ili. Nisbat kepada satu desa yang bernama Jumail. Dan ini desa ini ada di Nablus di Palestina. Berarti beliau orang mana? Orang Palestina. Kemudian beliau juga dinisbatkan kepada Al-Maqdisi. Al-Maqdisi ini nisbat kepada Baitul Maqdis. Nisbat kemana? Baitul Maqdis, ya. Kenapa? Karena beliau dilahirkan di Jama'il, makanya disebutkan Abdul Wahid, Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur Al-Maqdisi Al-Jama'ili. Beliau dilahirkan di Jama'il atau Jumail. Kemudian beliau tinggal di kawasan Baitul Maqdis, maka namanya nisbatnya Al-Maqdisi. Wa huwa yunsabu ila madhhabil Imam Ahmad. Ya. Dan beliau dinisbatkan kepada madhab Al-Imam Ahmad. Berarti beliau seorang ulama apa? Hambali. Fa huwa min a'immatil Hanabila wa huwa min kibari muhaddithihi. Dan beliau termasuk dari imam madhab Hambali dan termasuk ahli hadis seniornya atau ulama besar ahli hadis di kalangan ulama Hambali. Ya. Jadi ini imamnya madhab Hambali, di antara imam madhab Hambali, dan juga termasuk dari ulama ahli hadis kibarnya Hambali. Ya, maksudnya ulama ahli hadis kibarnya Hambali, beliau termasuk dari ulama besar dari kalangan ahlul hadis dari madhab Hambali. Beliau lahir pada tahun 541 Hijriah. Lahir 541 Hijriah. Wafat tahun berapa tadi? 606 Hijriah. Ya. Kemudian jamaah sekalian, beliau dilahirkan di Baitu Ilmin, di rumah yang penuh dengan ilmu. Dan beliau punya kerabat walau qaribun min sinnihi min aqrani. Beliau punya kerabat yang seusia. Dan beliau atau kerabat tersebut merupakan rafiqan lahu fi talabil ilmi. Ya. Rafiq, orang yang menyertai beliau dalam menuntut ilmu. Jadi beliau punya kerabat yang umurnya sama dan menjadi teman di dalam menuntut ilmu. Bareng terus menuntut ilmu itu jemaah. Siapa? Huwa ibnu ammatihi. Keponakannya. Keponakan apa sepupu? Anak dari bibi itu apa? Anak dari bibi. Apa ini? Sepupu. Beliau punya kerabat yang seusia dan senantiasa menyertai beliau di dalam menuntut ilmu. Ya, beliau ini adalah sepupunya sendiri. Siapa namanya? Al-Muwafaq Al-Imam Al-Muwafaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Al-Muwafaq Al-Imam Al-Muwafaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Mughni. Kenal enggak Imam Ibnu Qudamah? Kenal ya? Pernah baca ya? Ada tulisan Imam Ibnu Qudamah. Baik. Nah, beliau ini Imam Ibnu Qudamah rahimahullah itu masih kerabat sama Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Makanya sama, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kalau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi penulis kitab Al-Mughni. Ya, beliau juga menulis kitab Al-Kafi. Beliau menulis kitab Al-Muqni, juga kitab dasar Umdatul Fiqh. Umdatul Fiqh. Imam Ibnu Qudamah punya kitab Umdatul Fiqh, kitab dasar fikih. Nggak ada dalil-dalilnya itu, cuman dalilnya dikit, ada dikit. Ya, pertama Umdatul Fiqh, kemudian kedua Al-Muqni, lebih luas lagi.
Al-Kafi lebih luas lagi, Al-Mughni lebih luas lagi. Ya. Karena kalau Al-Mughni Umdatul Fiqh tidak menyebutkan perbedaan pendapat. Al-Mughni ya, ini menyebutkan dua pendapat di mazhab Hambali. Ya. Al-Kafi ini lebih luas. Ya. Al-Mughni menyebutkan lintas mazhab. Dan pusing kalau orang baca Al-Mughni nggak membaca sebelum-sebelumnya. Nggak baca Umdah dulu, nggak baca Mughni dulu, nggak baca Kafi dulu, langsung bacanya Al-Mughni. So, khilaf-khilaf tuh, pusing. Makanya ketika kita belajar fikih jamaah, jangan mau kalau ngajinya yang apa? Yang kitab fikih muqaranah. Mau kita dasar. Beda kalau misalnya kita sudah tingkatannya lebih. Kemudian jamaah sekalian, wa huwa min mutawassiti al-Hanabilah. Beliau ini termasuk ulama Hanabilah pertengahan. Ya, maksudnya ulama Hanabilah pertengahan adalah ulama Hanabilah yang ulama mazhab Hambali yang hidup rentang tahun 403 sampai 884. Ya. Jadi sebelum 403 ini kalangan mutaqaddimin Hanabilah. Ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama apa itu namanya? Bahasa Indonesianya itu klasik ya. Ini ulama mutaqaddim, ulama yang terdahulu. Kemudian al-mutawassitun, pertengahan. Ulama pertengahan. Ini dari mulai 403 sampai 884. Setelah itu ini ulama mutaakhirin. Mutaakhirin Hanabilah. Nah, rentang tahun itu jamaah subhanallah di mazhab Hambali, perkembangan di mazhab Hambali, rentang tahun 403 sampai 884 ini sedang jaya-jayanya. Ya, di kalangan Hanabilah banyak terdapat ulama-ulama besar. Di antaranya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, di antaranya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Taimiyah, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, itu rentang tahun itu Hanabilah sedang banyak menolorkan ulama-ulama besar. Ya. Baru setelah itu ulama-ulama mutakhirin dari kalangan Hanabilah seperti Al-Imam Ibnu Mibrad, ya, kemudian Al-Imam Ibnu Muflih, ya, setelahnya. Ya, kemudian juga Al-Hajjawi, kemudian juga Al-Buhuti, itu setelahnya. Ya, apalagi kalau sekarang muasirin, ulama masa ini, ya, seperti Syekh bin Baz, itu Hambali, Syekh bin Baz. Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, itu Hambali. Itu muasirin. Baik, ini beliau mutawassiti al-Hanabilah, ulama Hanabilah pertengahan. Kemudian fakana yatlubani al-ilma sawiyya. Keduanya bareng-bareng menuntut ilmu. Warahila sawiyya ila Baghdad. Dan keduanya juga bareng-bareng rihlah mencari ilmu ke Baghdad. Dari Palestina kemana? Ke Baghdad. Wal taqaya hunaka. Dan di sana keduanya bertemu dengan siapa kira-kira? Bil Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Ketemu dengan Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa jemaah? Kenal enggak? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdah yang mau kita baca ini insyaallah rutin ya, setiap sebulan sekali. Ini beliau datang ke Baghdad bertemu dengan Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani min a'immatil Hanabilah, di mana beliau ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani termasuk dari imam-imam besarnya madhab Hambali. Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani termasuk dari siapa? Imam besar madhab Hambali. Dan akidahnya sama dengan akidah yang kita ikuti. Ya. Jadi akidahnya Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani adalah akidah salafiyah. Karena beliau imam besar Hanabilah. Ya, dan jamaah sekalian, ulama-ulama fikih Hanabilah itu mereka hampir kesemuanya adalah bermadhab al-asariyah as-salafiyah dalam masalah akidah. Ya, berbeda dengan para fuqaha dari kalangan Syafi'iyah, ya, dan juga dari kalangan Malikiyah. Rata-rata mereka Asy'ariyah. Yang al-asariyah salafiyah jarang. Ya. Kalau di Hanafiyah rata-rata mereka Maturidiyah. Sebagiannya Asy'ariyah. Tapi kalau di Hanabilah, ya, di Hambali, mayoritas rata-rata adalah salafiyah asariyah, termasuk dari Syekh Abdul Qadir
Al-Jilani. Qara'a faqara'a alaihi syai'an min al-ilmi. Kemudian beliau belajar sedikit ilmu kepada kedua ulama ini, belajar sedikit ilmu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Ya. Baik. Jadi kalau kadang orang tanya, Ustaz, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu gimana? Orang bagus. Imam ahli sunnati wal jamaah. Pembesar dari pembesar fuqaha Hanabila. Ya, pembesar dari pembesar ulama Hanabila. Lakin Al-Muwaffaq Ahmad Ibn Abdillah Ibn Qudamah alaihi rahmatullah, kanat inayatu bil fiqh aqsar minhu bil hadith. Akan tetapi jamaah sekalian, Al-Imam Ahmad bin Abdillah bin Qudamah ini, Imam Ibn Qudamah, beliau ini perhatiannya kepada fikih lebih besar daripada hadis. Jadi dua teman ini kan. Kalau Imam Ibn Qudamah perhatiannya lebih besar kepada fikih. Ya. Berbeda kalau Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi lebih besar perhatiannya kepada apa? Hadis. Ya. Tapi jangan difahami berarti Imam Ibn Qudamah itu nggak paham hadis gitu. Beliau paham hadis, tapi beliau konsentrasinya, spesialisasinya di mana? Fikih. Ya, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi jangan difahami nggak paham fikih. Beliau paham fikih, tapi spesialisasinya di mana? Di hadis. Ya, seperti kita di masa ini jemaah. Kita kenal Syekh Al-Albani. Beliau spesialisasi di hadis. Ya. Tapi apakah beliau nggak tahu fikih? Syekh Ibnu Utsaimin spesialisasinya di mana? Di fikih. Apa beliau tidak paham hadis? Beliau paham hadis. Ya. Maka dalam sebagian kitab kadang beliau mensahihkan sebuah hadis, kadang mendhaifkan sebuah hadis. Bahkan beliau juga punya kitab Mustalahul Hadis, ilmu dasar-dasar tentang hadis. Ya. Beliau punya syarah Nukhbatul Fikr. Ya, ini mensyarah kitab Mustalah Hadis karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kemudian jamaah sekalian, keduanya atau Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau rihlah ke Mesir, kemudian ke Asbahan dan kembali ke Damaskus. Dan beliau ini jamaah sekalian ma'ruf, terkenal dengan hafalannya kuat, terkenal dengan waraknya. Warak itu menghindari perkara-perkara yang haram, terkenal dengan kesalehannya, terkenal dengan kualitas agamanya, dan juga ahli ibadah. Ya. Dan di sini Syekh Muhammad Al-Qulyubi beliau menasihatkan, dan inilah keadaan ahlul ilmi, dan inilah sepantasnya keadaan para penuntut ilmu. Ya, sepantasnya bagi penuntut ilmu bersamaan dengan aktivitas mempelajari ilmu, setelah itu dia mempelajari ilmu. Artinya dia mempelajari ilmu, dia juga mengamalkan ilmu. Ya. Baik. Alla yanfa'uka 'anil wara. Fayanbaghi li talibil ilmi ma'a ta'allumihi aw ba'da ta'allumihi. Sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu, ya bersamaan dengan mempelajari ilmu atau setelah mempelajari ilmu, alla yanfaka 'anil wara. Sepantasnya untuk tidak melepaskan diri dari sikap wara, wa 'anil khasyah. Sepantasnya tidak melepaskan diri dari sikap takut kepada Allah, wa 'anil ibadah. Sepantasnya tidak melepaskan diri dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa illa, kalau tidak seperti itu, yakni dia belajar tapi dia belajar, dia ngaji tapi dia tidak ibadah kepada Allah. Ya, dia belajar, dia ngaji tapi dia tidak takut sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan mungkin dia beralasan tidak ibadah karena ngaji. Ya, kenapa kok enggak sholat malam? Ya aku sinau, Pak. Jadi belajar, jemaah, belajar membaca, tapi nggak sholat malam. Ya, ibadahnya dikurangi karena alasan apa? Belajar. Ini nggak benar. Ya, makanya Syekh Wahid bin Abdussalam Bali hafizallah taala beliau menasihati, ya, agar supaya jangan menjadikan belajar itu sebagai alasan untuk meninggalkan qiyamul lail. Baik, selanjutnya, ya. Syekh mengatakan, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi memiliki tulisan-tulisan yang banyak. Di antara yang paling masyhur
lebih-lebih lagi dalam masalah hadis, karena memang beliau perhatiannya kepada hadis lebih tinggi daripada kepada fikih, adalah kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ya, kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal ini ya, karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, kitabun jam'a fi tarajim rijalil kutubis sittah. Ya, sebuah kitab yang menghimpun biografi, ya, sebuah kitab yang menghimpun biografi para perawi yang ada di kutubus sittah. Ya, yang ada di kutubus sittah. Jadi kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, ini saya agak lupa ini berapa halamannya. Ya. Ini merupakan kitab yang di situ terdapat nama-nama para perawi yang ada di dalam kitab yang 6 itu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah. Itu nama-nama rawi yang ada di hadis-hadis kutubus sittah, itu semuanya tertulis di dalam kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ya. Nah, kemudian kata Syekh, kitab ini setelah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menjadi sandaran, ya, menjadi sandaran bagi para ahli hadis yang datang setelahnya. Nah, para ulama pun jamaah yang datang setelah beliau memberikan perhatian yang sangat besar kepada kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ya. Coba kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal ini kitab apa? Kitab fikih? Coba kitab apa? Nah, jadi biar nanti keluar dari masjid ini ditanya tahu gitu loh. Kitab apa ini? Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Kitab yang di situ menghimpun nama-nama perawi hadis Bukhari, kutubus sittah. Jadi nama-nama perawi hadis kutubus sittah di situ semua ada. Nah, di antara yang memberikan perhatian terhadap kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal adalah Al-Hafidz Al-Mizzi, Al-Imam Al-Hafidz Al-Mizzi. Beliau menulis kitab Fa'akhadha kitab Al-Kamal, beliau mengambil kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal wa hadzabahu fi kitabin akhar madbu', dan mentahdzib itu memperbaiki, ya, menyempurnakan lah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian beliau menulis kitab lagi, ini Al-Hafidz Al-Mizzi menulis kitab setelah mengambil kitab Al-Kamal, ditahdzib artinya diperbaiki gitu ya. Kemudian setelah itu beliau mengeluarkan kitab baru, ya, yang sumbernya adalah kitab Al-Kamal. Kitabnya namanya Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, 37 jilid. 37 jilid. Ya, coba nanti dicari di YouTube, kalau di YouTube, di Google ya. Kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal itu 37 jilid. Ya, kalau misalnya ada yang lihat, tapi ini panjang nih, 37 jilid. Nah, ini semuanya nama-nama perawi hadis. Ya. Dan ulama zaman dahulu jamaah, ya, itu ketika nulis itu hafalan itu. Hafalan. Ya. Jadi ini nama-nama ini biar tahu hadisnya sahih apa tidak sahih. Jadi kan nanti ketika misalkan menyebutkan sebuah hadisnya ini jalannya riwayat ini, namanya ini, dia tahu, karena dia tahu nama-nama rawi dan status rawinya, kuat apa enggak, siqah apa enggak. Oh, ada rawi ini siqah. Oh, ada rawi ini dhaif, berarti sanad ini dhaif. Gitu. Kalau enggak hafal nama-nama rawi, dia enggak bisa. Ya, enggak bisa untuk mendhaifkannya. Jadi dia harus paham sanadnya, kemudian dia juga tahu hafal kondisi dari rawi tersebut. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, datang setelah Al-Hafidz Al-Mizzi, Al-Hafidz Az-Zahabi. Al-Hafidz Az-Zahabi ini muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Fahadzaba min hadzal kitab. Kemudian kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal ditahdzib lagi sama Al-Imam Az-Zahabi. Ya, ditahdzib, diperbaiki lagi, ya, disusun lagi. Namanya kitab Tahdzibut Tahdzib, sebanyak 10 jilid.
Ya. Kemudian Az-Zahabi juga menulis kitab yang lain namanya Al-Kashif. Kemudian datang setelahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian beliau Fahadzabat Tahdhib. Nah, kitab Tahdhibut Tahdhib karya siapa tadi? Az-Zahabi. Kitab Tahdhibut Tahdhib karya Az-Zahabi. Ini ditahdzib lagi sama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Tahdhib-tahdhiban itu kira-kira gimana? Konsen ya? Konsen. Ini mazhur nih. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ngambil kitab tahdhibnya Az-Zahabi, ditahdzib lagi. Ya, judulnya apa? Tahdhibut Tahdhib. Kitab Tahdhibut Tahdhib. Tahdhibut Tahdhib ini berapa jilid? Coba saya. Dalam cetakan Darul Hadits Kairo 8 jilid. 8 jilid tebal. Ini kitab Tahdhibut Tahdhib. Ini nama-nama rawi juga. Dan Syekh bin Baz hafal 80%. Ya. Orang mengatakan muhaddis itu Syekh Albani saja. Salah di masa ini. Syekh bin Baz juga muhaddits. Beliau hafal Tahdhibut Tahdhib 8 jilid ini kata karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani 80%. Ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menulis kitab namanya Taqribut Tahdhib. Ini lebih kecil lagi. Ya, Taqribut Tahdhib ini jamaah sekalian 1 jilid. Ya. Halamannya 1412. Dan Syekh bin Baz hafal kitab ini. Syekh bin Baz hafal kitab ini. Subhanallah, kalau kita lihat para ulama itu, kita itu nomor piro gitu ya, Mak. Kadang ketika bicara ulama kadang gak sopan. Ulama salah katanya, ulamanya salah, padahal dia ngikut ulama yang lain. Ya kan? Subhanallah, Masya Allah. Ya, kemudian jamaah sekalian selanjutnya, semua kitab tadi, ini indonya adalah kitab Al-Kamal fi Asma'i Rijal karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian jamaah sekalian, kita kembali ke kitab Umdah. Kitab Umdatul Ahkam, ya, ini memiliki syarah yang banyak. Di antaranya kitab Al-Uddah, syarahnya namanya Al-Uddah, syarah Al-Umdah. Ya, karya Bahauddin Al-Maqdisi. Al-Uddah syarah Umdah. Ya, ada Al-Uddah syarah Umdatul Fiqh. Jadi menarik ya. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, jadi temenan tadi itu yang umurnya sama, gurunya juga jalan-jalan sama. Ini nulis kitab namanya hampir sama aja, Pak. Ya, Abdul Ghani nulis kitab namanya Umdatul Ahkam. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi nulis kitab namanya Umdatul Fiqh. Sama kan? Kemudian kitab Umdatul Ahkam disarah sama ulama lain, ya. Bahauddin Al-Maqdisi, Syarah Umdatul Ahkam disarah oleh Ibnu Attar Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Al-Attar Asy-Syafi'i. Ini namanya Al-Uddah. Jadi syarah Umdah yang dikarang oleh Ibnu Attar Asy-Syafi'i namanya apa? Al-Uddah, syarah Al-Umdah. Ya. Nah, kitabnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Umdatul Fiqh tadi disarah oleh Bahauddin Al-Maqdisi namanya Al-Uddah juga. Al-Uddah syarah Umdah tapi fil fiqh. Wah, ini klop. Nah, kita bicara yang syarah Umdah hadisnya. Baik. Syarah Umdah hadis ini jamaah sekalian berapa jilid? Ya, 5 jilid. Syarahnya Al-Imam Ibnu Attar Asy-Syafi'i ini 5 jilid. Ya. Beliau wafat pada tahun 742. Coba ada yang menarik nggak kira-kira? Kitab Umdah dikarang oleh ulama Hambali, yang mensyarah ulama Syafi'i. Ya. Kemudian di antara syarah Umdah, ya, saya ceritakan syarah Umdah dulu baru nanti kita selesaikan. Kitabnya Al-Imam Ibnul Mulaqqin. Judulnya Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam karya Al-Imam Ibnu Al-Mulaqqin. Ini juga Syafi'iyah.
Wafat pada tahun 840. Al-Imam Ibnu Al-Mulaqin, Abu Hafs Amr bin Ali bin Mulaqin. Ini kitabnya lebih luas daripada kitab Al-Umdah. Sebanyak 11 jilid. Syarah Umdatul Ahkam, Al-I'lam bi Fawaidi Umdatul Ahkam, 11 jilid. Kemudian setelah itu juga ada syarahnya Al-Imam As-Safarini. Ya, Al-Imam As-Safarini seorang ulama Hambali. Ya, beliau wafat pada tahun 1280 Hijriah. Ya, 1280 Hijriah. Al-Imam Muhammad bin Ahmad As-Safarini Al-Hambali. Kitab beliau berjudul Kashfu Al-Lisam an Umdatil Ahkam. Ya, berapa jilid? 7 jilid. 7 jilid kitab Umdah. Ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau Al-Imam As-Safarini, beliau ini seorang ulama Hambali dan beliau mentahrir madhab di dalam syarah beliau. Maksudnya mentahrir madhab adalah kadang dalam satu madhab itu pendapat berbeda-beda antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Nah, mana yang merupakan pendapat resmi? Ini namanya mentahrir madhab. Ya. Nah, kalau di madhab Hambali yang menjadi pendapat resmi madhab terdapat dalam kitab Al-Iqna. Ya. Kitab Al-Iqna li Talibil Intifa karya Al-Imam Al-Hajjawi. Ya. Demikian pula dalam kitab Muntahal Irada karya Al-Imam Ibnu Najjar Al-Hambali. Itu jadi kalau ingin tahu di mazhab Hambali yang mu'tamad, pendapat resminya di dalam dua kitab ini. Ya, kalau dalam dua kitab ini ada perbedaan, ya diambil yang di kitab Al-Muntaha. Ya, tapi kalau yang di syarahnya Syafi'i, syarahnya ulama Syafi'i tadi dua, ini cuma mengisyaratkan pendapat madhab Syafi'i saja, tapi tidak mentahrir madhab, kata Syekh Muhammad Al-Qulyubi. Maksudnya tidak mentahrir madhab. Kalau dari dua syarahnya ulama Syafi'iyah tadi, ini tidak memastikan itu pendapat resmi madhab Syafi'i apa enggak. Yang penting di madhab Syafi'i ada pendapat ini. Nah, terus apakah kita akan mempelajari kitab itu yang 11 jilid? Ora. Ya tidak. Yang kita akan pelajari adalah syarah dari Syekh Muhammad Al-Qulyubi, enggak terlalu detail, enggak terlalu panjang lebar beliau. Nah, ini syarah ulama dulu jemaah. Sekarang ulama sekarang. Kita bicara syarah Umdatul Fiqh, ulama Umdatul Ahkam, syarah ulama sekarang. Di antara syarah ulama adalah kitab karya Al-Imam atau Syekh Faisal Al-Mubarak, Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam. Kitab Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam, Syekh Faisal Al-Mubarak. Ini kitabnya Syekh Faisal Al-Mubarak ini paling ringkas. Beliau punya Bulughul Maram juga paling ringkas. Ya, Umdatul Ahkam juga paling ringkas, cuma 1 jilid saja. Dan di antara syarah yang bagus adalah Taisirul Alam, syarah Umdatul Ahkam. Alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Ya, karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Dan masih banyak syarah yang lain seperti syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian syarahnya Syekh bin Baz, kemudian syarahnya Syekh Nasir As-Sa'di, dan Syekh Utsaimin juga ada. Syekh Utsaimin ada 2 syarah. Ya, tapi di sini insyaallah kita akan menggunakan syarah yang disampaikan oleh dosen kami Syekh Muhammad Al-Qulyubi, hafizahullahu taala. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Monggo. Enggak ada? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa? Al-Um. Oh iya, baik. Kitab Al-Um karya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ini yang unik ya di kalangan para ulama madhab yang menulis kitab fikih itu hanya Imam Syafi'i. Imam Ahmad punyanya kitab Musnad hadisnya, Imam Malik Al-Muwatta hadis, kemudian Imam Abu Hanifah kitab yang terkenal Al-Fiqhul Akbar, masalah akidah. Nah, kalau kitab Al-Um, kitabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ini berjilid-jilid ya. Tapi ada mukhtasornya, ada mukhtasornya, ada ringkasannya. Ya. Kalau kitab Al-Um
ya saya sendiri terus terang saya nggak begitu mempelajari ya seluk-beluk dari madhab Syafi'i. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke yang belajar di madhab Syafi'i. Tapi yang jelas itu termasuk dari kitab referensi ya, kitab Indo, yang tentu bagi pemula tidak langsung masuk ke sana. Ya, bagi pemula tidak langsung masuk ke sana. Bahkan di madhab Syafi'i, kitab ini bukan menjadi kitab yang memuat pendapat mu'tamad madhab. Ya. Kalau di madhab Syafi'i, yang setahu saya, justru yang bisa menentukan pendapat resmi madhab itu adalah Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i. Ya. Ya, jadi tidak mesti ulama jadi jangan difahami kalau pendapat resmi madhab Syafi'i adalah enggak, karena kadang ulama madhab berbeda dengan imam madhabnya ya, seperti itu gitu ya. Pendapat Imam Syafi'i, tapi kalau kita berbicara pendapat madhab Syafi'i tidak mesti yang ada di wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada yang lain? Ini harus membaca biografinya Syekh Abdul Qadir. Ini saya kan nyinggung karena yang kitab yang mau kita baca muridnya beliau kan. Ya, tapi yang jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani termasuk dari Hanabilah, termasuk dari ulama Hambali, aqidatan wa fiqhan, ya, baik secara akidah ataupun secara fikih. Ya, akidahnya Al-Asariyah Salafiyah. Di antara buku beliau kitab Al-Ghunyah. Ya, dan terus terang saya tidak mendalami ya kitab itu juga tentang beliau. Nah, terus bagaimana kok sebagian orang ada yang menceritakan syekh seperti ini. Memang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini seorang yang luar biasa. Sebagaimana Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, kemudian Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ini mustajabatud doa yang termasuk ulama yang doanya mustajab. Ya, kenapa doanya bisa mustajab? Ya karena kualitas kesolehan dari orang itu. Ya, bahasa kita wali kan gitu kan. Bahasa kita wali. Nah, memang di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini banyak muncul khawariqul adat, karomah yang bisa disaksikan di masa itu. Ya, dan ini pembahasan karomah kan ada di kalangan ahli sunnah. Ketika seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah, dia wali, dan di antara wali itu ada yang diberikan karomah berupa khawariqul adat. Dan ini masuk dalam pembahasan akidah. Di Al-Wasithiyah juga disebutkan. Di kitab Al-Wasithiyah juga disebutkan tentang masalah karomah. Nah, karena keluar biasaan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani inilah mungkin sebagian orang memiliki sikap yang berlebih-lebihan kepada beliau, terkait beliau. Ya. Kalau dilihat dari sisi ajarannya sendiri, itu ajaran ahli sunnah. Ajaran ahli sunnah. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang lain? Cukup? Jadi ini pertemuan ini baru kenalan yang mau dibahas gitu ya. Dan jamaah sekalian, sebagaimana biasa ketika kita mengkaji sebuah kitab, minimalnya apalagi ini syarahnya terus terang masih dalam bentuk PDF ya, masih dalam bentuk PDF. Jadi belum ada yang terjemah. Kitab aja belum ada karena ini transkrip dari materi yang disampaikan. Jadi paling tidaknya membawa matannya, membawa hadisnya. Alhamdulillah sudah ada yang terjemah dan nanti kita bareng-bareng mengkaji itu, dan semoga saja tidak seperti Bulughul Maram yang lama. Ya, cepat. Mungkin satu pertemuan kita bisa beberapa hadis dan kita pakai syarah yang ikhtisar, yang ringkas saja. Wallahu a'lam. Cukup atau ada yang lain? Oh ya, Mas. Enggak ya. Kita fokus ke apa yang disampaikan oleh dosen saya
ya Syekh Muhammad Al-Quluyubi dari materi yang disampaikan di perkuliahan, karena beliau mengambil dari beberapa sumber ya, dan ini lebih enak. Saya lihat penjelasan beliau lebih to the point ya. Jadi kita nggak kalau syarah yang lain, kalau syarah yang tercetak ya itu bagus ya, sangat bagus. Dulu ketika kami di pesantren pakai Taisirul Alam, Taisirul Alam kadang masih menyebutkan perbedaan pendapat ya, tapi di sini kita akan mungkin perbedaan pendapat cuma isyarat saja, ada perbedaan pendapat ya, kita cari. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, kenapa kita nggak pakai syarahnya ini? Karena kalau pakai syarahnya dari dosen saya sendiri, nanti ketika ada masalah bisa kita tanyakan ya, kata yang kurang paham bisa kita tanyakan. Wallahu a'lam. Nanti pakainya maternya saja. Oke, ada yang lain? Cukup ya. Baik, insyaallah ini yang bisa, alhamdulillah ini bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kebenaran semua dari Allah, kesalahan dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.